menerima pemberitaan dari Allah. Itu berita gaib yang diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau tidak hadir pada saat kejadian. Nabi Muhammad tidak ada pada saat itu. Sehingga bagi kami umat Islam, apa yang disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di mana? Yesus duluan Al-Qur'an atau Alkitab kira-kira? Nah, bukan masalah duluan Bible ataupun Al-Quran, enggak. Masalahnya yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah berita dari Yang Maha Menyaksikan. Siapa yang Maha Menyaksikan itu? Allah. Oke, ketika Allah menyaksikan tentang Nabi Isa, apakah Allah menyaksikan juga pada saat kenaikan Nabi Isa? Yes, betul. Oke, di mana di dalam Al-Qur'an bagaimana caranya Allah mengangkat Nabi Isa? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dalam ayat 55 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Isa, inni mutawaffik." Aku mengangkat engkau. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Mengangkat, lalu kemudian diambil lalu diangkat, lalu Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kufur. Nah, jadi keadaan itu diceritakan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad. Meskipun beliau Nabi Muhammad, peristiwa pengangkatannya itu seperti apa? Apakah diangkat di tengah-tengah pada saat murid-muridnya atau yang kita sebut di dalam Al-Quran itu Hawariyun itu berkumpul atau bagaimana? Pada saat Nabi Isa alaihissalam sudah tidak sedang mengajarkan kemudian pengajaran, beliau tiba-tiba diangkat kemudian oleh Allah. Oke, Bang Zuma dapat dari mana itu? Ya itu jelas, karena tidak ada diceritakan kemudian di dalam Al-Quran bahwa murid-murid menyaksikan kenaikan. Oke, kalau begitu saya tampilkan datanya. Mana kok? Saya penguasa di sini. Saya penguasa. Yesus pun datang di sini langsung kukik turun. Yesus datang ke sini kukik langsung, kalau dia nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, langsung kukik. Pahami itu? Ya, Yesus datang ke sini, Bang Zuma. turunkan langsung. Begini Bang Zuma, sebelumnya kita itu pernah diskusi Bang Zuma. Kemudian Bang Zuma itu menjanjikan kita follow-followan tuh untuk melanjutkan diskusi kita yang terpotong. Nah setelah itu saya DM Anda tuh, cuman dari Desember sampai sekarang Anda belum menanggapinya begitu. Oh iya. Kita pernah membahas tentang Islam dan nggak usah bikin gerakan tambahan, masuk ke tema langsung. Iya, ini saya akan jelaskan. Jadi begini, Ya, Bang Zuma, saya menginginkan diskusi ini kita boleh bangun dengan adab. Jadi ketika Anda berbicara, saya diam, dan ketika saya berbicara, Anda diam ya. Nabi Muhammad itu kan pernah mengatakan aladabul faqih. Nggak usah bikin gerakan tambahan di sini. Saya tidak melakukan gerakan tambahan. Saya hanya silakan Anda jelaskan. Eos turun menjadi daging, mati di atas pohon, itu dia taat kepada siapa sampai dia harus mati di pohon digantung kayak gitu? Itu taatnya kepada siapa? Silakan. Iya, makanya oke saya jawab ya. Makanya gini Bang Zuma itu perlu belajar. Nggak usah bikin gerakan tambahan. Ya ini saya jawab aja langsung. Ini saya jawab. Tenang. Saya jawab dulu Bang Zuma. Kamu yang harus tenang. Saya jawab dulu. Karena kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Ya, saya jawab. Silakan. Jangan bikin gerakan tambahan. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Iya, saya nggak melakukan gerakan tambahan. Untuk orang yang berilmu, bukan congor. Silakan Anda jawab. Halo, selamat siang, Saudara Joseph. Buka, ya. Selamat siang. Buka kameranya. Oke. Silakan. Bentar. Yo, Wis mantap kali bah. Jenggotnya ini mantap kali. Oke. Ini ala-ala apa ini? Penampilannya ini ala-ala apa? Ala-ala apa ini? Ala-ala Yesus kah? Ala-ala Arab? Ala-ala Middle East. Oh, mantap kali bah. Bang Zuma mau tanya, kenapa Bang Zuma nggak ada respon DM ku? Ku ajak diskusi PKPK. Oh, saya jarang kali buka DM. Hampir tidak. Tapi kalau pernah malah. Hampir tidak pernah sih. Tapi kalau Tapi kalau kita PKPK live match bisa. Selama ini saya nggak PK. Ada beberapa. Ada yang PK tuh kayak Ustaz Wafi. Ada beberapa yang gemar. Jonathan Nandar. Ustadz Wafi sudah, Nandar sudah sering, Uni Rifas sudah, Kores sudah, Ustadz Yusuf sudah, gitu. Bang Zuma nggak bisa kah diskusi kita? Ini udah bisa. Membahas nggak, maksudnya diskusi yang debat itu dalam artian kita punya waktu gitu loh. PKPK. Sudah terbiasa sih PK itu, dan saya tidak suka kalau orang banyak bicara tapi kosong. Gak suka aku dengar. Apalagi sampai 5 menit, alamak, panjang kali. Begitu saudara.
di mana kita masuk kepada tema, kita kerucutkan masalah terkait surah Maryam. Dasar pijakannya Yohanes 16 ya. Jadi ini masih berpihak kepada Bible. Apanya tuh? Di mana Yesus berkata, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, semua rangkaian ajaran yang ada di Islam terkait Nabi Isa nih, itu pasti memuliakan. Ruang lingkupnya memuliakan, tidak menghinakan, tidak menistakan. Ya, di dalam By data ya? ya dia melakukan. Nah, sedangkan kalau di Bible ya segala macam hinaan itu dilontarkan kepada Yesus. Gitu. Oke. Berarti di dalam Al-Quran itu tidak pernah menghina Nabi Isa. Ulama-ulama itu nggak pernah menghina Nabi Isa gitu ya? Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita berbicara mengenai Yesus dan Isa, apakah Yesus dan Isa itu tokoh yang sama? Kalau saya melihat Nabi Isa itu adalah tokoh yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yesus itu adalah tokoh yang digambarkan oleh para pewarta yang melakukan penyelidikan apa yang terjadi terhadap Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel, lalu dibukukan oleh pewarta-pewarta ini, lalu disampaikan kepada bangsa Roma, Yunani, Belanda sampai Jadi, Indonesia. Nabi Isa dan Yesus apakah tokoh yang sama? Harusnya ditanyakan ke Anda itu, bukan ke saya. Karena iman saya itu, alasannya saya mengatakan begitu, iman saya jelas. Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Allah. Itu berita gaib yang diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau tidak hadir pada saat kejadian. Nabi Muhammad tidak ada pada saat itu. Sehingga bagi kami umat Islam, apa yang disaksikan oleh yang maha menyaksikan itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di mana? Yesus duluan Al-Quran atau Alkitab kira-kira? Nah, bukan masalah duluan Bible ataupun Al-Quran, enggak. Masalahnya yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah berita dari yang maha menyaksikan. Siapa yang maha menyaksikan itu? Allah. Oke, ketika Allah menyaksikan tentang Nabi Isa, apakah Allah menyaksikan juga pada saat kenaikan Nabi Isa? Yes, betul. Oke, di mana di dalam Al-Quran bagaimana caranya Allah mengangkat Nabi Isa? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dalam ayat 55 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Isa inni mutawaffik, aku mengangkat engkau, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Mengangkat, lalu kemudian diambil, lalu diangkat, lalu Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kufur. Nah, jadi keadaan itu diceritakan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad. Meskipun beliau Nabi Muhammad, peristiwa pengangkatannya itu seperti apa? Apakah diangkat di tengah-tengah pada saat murid-muridnya atau yang kita sebut di dalam Al-Quran itu Hawariyun itu berkumpul atau bagaimana? Pada saat Nabi Isa alaihissalam sudah tidak sedang mengajarkan kemudian pengajaran, beliau tiba-tiba diangkat kemudian oleh Allah. Oke, Bang Zuma dapat dari mana itu? Seperti ya itu jelas, karena tidak ada diceritakan kemudian di dalam Al-Quran bahwa murid-murid menyaksikan kenaikan. Oke, kalau begitu saya tampilkan datanya. Ya, ini silakan. buku Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman dari seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi. Beliau pakar sejarah Islam. Oke, silakan. Silakan. Jaringan ente ini suka ngadat.
Halo? Halo? Cek, cek, cek. Halo? Halo? Oke, masih bisa? Sudah bisa ya? Oke. Oke. Nah, ini penerbitnya. Oke, saya langsung saja. Di saat Bang Zuma mengutip Ali Imran ayat 55, di situ dikatakan, ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka, dan seterusnya. Ya. Di situ intinya bahwa Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu, ya, menyucikanmu, mutahhiruka, menyucikanmu dari orang-orang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Oke. Siap. Yang tadi saya tanyakan ketika Allah mengangkat Nabi Isa, bagaimana kemudian Bang Zuma jawab, Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara pada saat itu Nabi Isa tidak lagi mengajarkan ajarannya. Seperti itu ya, tidak lagi tidak lagi disaksikan sama sahabatnya. Tidak lagi disaksikan. Sabar. Disebabkan karena di Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan, di Al-Quran ya, bahwa murid-murid menyaksikan beliau terangkat ke langit. Itu nggak ada. Oke, ternyata di dalam Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi tadi yang mengambil referensi dari Al-Qasas Al-Qur'ani Urud Waqa'i wa Tahlil Ahdath yang dinukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ini dikatakan bahwa peristiwa terangkatnya Nabi Isa itu disaksikan, Bang. Ya, saya bacakan. Di Al-Quran nggak? Apakah Abang hanya percaya Al-Quran aja, tidak percaya pada tafsir ulama? Saya katakan di Al-Quran ada. Kalau di Al-Quran nggak ada, berarti Abang nggak percaya? Ya, saya katakan di Al-Quran nggak ada. Iya, saya mau tanya dulu, kalau Abang di Al-Quran, saya kan berbicara skala Quran. Ya, berarti hanya Quran. Saya nggak masuk ke tafsir. Kan saya Anda kan bertanya, di dalam Al-Quran tidak dinyatakan para sahabat Hawariyun menyaksikan beliau terangkat ke langit. Titik. Lain cerita kalau kita bahas tafsir. Ah, gitu. Sekarang kita masuk ke tema. Ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quran itu jelas beliau mengatakan dalam surah Maryam bahwasanya dia diberkati wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Artinya tidak ada sisi, tidak ada ruang di mana Nabi Isa alaihissalam jangan lari dulu, Bang. Saya mau bahas ini kenaikan. Ya, menurut Al-Quran, saya tidak masuk ke situ. Umat Islam tidak cukup berpegang. Kalau para ulama mengatakan iya, menyaksikan, kan bahasan saya Al-Quran. Kenapa Anda lari ke tafsir? Masalahnya dengar. Makanya inilah kalau kita nggak berani diskusi pakai timer. Saya pakai data. IQ-nya itu tolong ditingkatkan sendiri. IQ saya lebih tinggi daripada Anda. Saya tidak membahas tafsir. Anda bertanya. Ini bukan tafsir. Dengar dulu. Anda bertanya, saya katakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada diceritakan sahabatnya Hawariyun menyaksikan Nabi Isa terangkat ke langit. Titik. Anda masuk ke buku-buku para ulama tafsir. Berarti Anda tidak percaya ulama? Pandangan ulama. Berarti Anda tidak percaya ulama? Kok tidak percaya? Inilah Karisten. Cara diskusinya itu aneh. Saya membahas Al-Quran, bukan membahas kitab yang lain. Islam itu tidak hanya percaya Al-Quran. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada pandangan para ulama tafsir, adek. Oke, berarti saya bisa lanjut dong bertanya? Nggak bisa, saya lagi yang bertanya. Nggak bisa. Oh, berarti saya takut. lagi yang bertanya. Ya sudah. Takut. Kalau takut, nggak apa-apa. Kok takut? Akuin. Kalau Anda takut. Kok takut? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana nggak bisa diskusi tertib nih? Saya sekarang kita masuk ke tema. Kamu bawa tema yang tidak ada urusannya dengan apa yang saya uraikan, tuyul. Ini terkait penyaliban kan? Iya, penyaliban kan? Dengar, kenapa nggak berani? Ini terkait dengan kenapa nggak berani?
Anda berani Siapa nggak yang debat berani? diskusi pakai waktu? Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Lebay kali kau cumi. Berani nggak debat diskusi pakai waktu? Lebay kali kau cumi. Berani nggak debat diskusi pakai waktu? Saya Sekarang, tanya. sekarang Sekali lagi. giliran saya bertanya. Anda boleh? berani nggak debat diskusi pakai waktu? Sekarang boleh nggak? Anda berani nggak debat Anda diskusi turun, pakai Anda waktu? dibawa, Anda dibawa, Takut. Anda dibawa, Bye-bye, pengikut Muhammad utama. dibawa, penyembah makhluk kuburan dibawa, Itu mampus. So hebat. Saya bahas Al-Quran, dia masuk ke dalam pandangan para ulama. Kan sangat Paulus Oten ini. Makanya kurangi makan babi, supaya otakmu itu berfungsi gitu loh. Orang bahas Quran, tunjukkan di dalam Al-Quran ada Hawariyun menyaksikan kemudian Nabi Isa terangkat ke langit. La haula wala quwata illa billah. Kenapa saya tidak mau pakai timer? Saya nggak mau jadi orang bodoh mendengarkan kebohongan, kedunguan, ketololan begitu lama, 5 menit, dan bukan cuma sekali. Matamu suwe. Mana bisa tubuh saya mendengarkan ilmu kosong seperti itu? Kalau kamu tanya apakah di dalam pandangan ulama tafsir mengatakan begini-begini, itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai Al-Quran. Sudah jelas kok temanya. Maryam 31 dibahas pula penyaliban, kata dia. Kan memang dongo orang-orang ini, dongo sekali. Siapa yang membahas penyaliban? Surah Maryam 31 itu jelas tuh. Apa yang diterangkan di surah Maryam? Nabi Isa diberkati dimanapun Nabi Isa berada. Berkor-korlah kau terus, gitu loh. jago kandang, gak ada ilmumu. Sedangkan Longok kalau di kau. dalam agama Anda, Yesus itu dikutuk. Kan aneh orang-orang ini. Surah Maryam itu berbicara mengenai pemberkatan. Bagaimana Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memberkati aku, dia akan memuliakan aku. Kau bukan lawanku, dek. Kau memang cocok PKPK. PKPK itu apa? Orang menyaksikan, ya, tapi poinnya nggak ada. Masing-masing berdiri sendiri. Ini mengatakan benar, ini mengatakan benar, ini mengatakan kamu salah, ini mengatakan kamu salah. Hadapi saya dengan dialog seperti ini. Kalau aja saya PKPK, saya membiarkan kau berdusta. Habis itu saya nonton gini, nyimak. Habis itu setelah kau, saya lagi ngomong gitu. Percuma aja kan, tidak ada fungsinya. Habiskan waktu, pamer kebodohan, cari nafkah di situ. Cari teman-teman muslim yang bisa kau ajak diskusi PKPK begitu. Saya tidak. Kan aneh, aneh ku bilang ya, aneh. Ditanya nggak mau, maunya cuman bertanya. Jadi aku bisa melanjutkan pertanyaan nih. Kita berbicara tentang pemberkatan. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita lihat siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Paulus, nabiku Nabi Muhammad. Nah, itu baru kita buktikan. Ini malah lari kemana-mana sok paten, mentang-mentang ilmunya ilmu Gramedia, sudah beli buku, dibelinya udah jago. Kalau sudah beli buku kayak gitu, tahan kok. Saya penguasa di sini. Saya penguasa. Yesus pun datang di sini langsung kukik turun. Yesus datang ke sini kukik langsung. Kalau dia nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, langsung kukik. Pahami itu. Ya, Yesus datang ke sini, siang, Bang Zuma. turunkan langsung. Begini Silakan. Bang Zuma, sebelumnya kita itu pernah diskusi Bang Zuma. Kemudian Bang Zuma itu menjanjikan kita follow-followan tuh untuk melanjutkan diskusi kita yang terpotong. Nah setelah itu saya ada DM Anda tuh, cuman dari Desember sampai sekarang Anda belum menanggapinya begitu. Oh iya. Kita pernah Masuk ke membahas tema, tentang silakan.
Isa Masuk ke alaihissalam tema, dan nggak Yesus usah Kristus. nggak usah bikin Gimana? gerakan tambahan. Masuk ke tema langsung. Iya, ini saya akan jelaskan. Jadi begini, Iya, silakan. Bang Zuma, saya menginginkan diskusi ini kita boleh bangun dengan adab. Jadi ketika Anda berbicara, saya diam. Iya, Dan ketika iya. saya berbicara, Anda diam ya. Nabi Muhammad itu kan Oke. pernah mengatakan aladabul Oke, faqul. nggak usah bikin Oke. gerakan tambahan di sini. Nggak usah Saya bikin gereja. saya tidak melakukan gerakan Oke. tambahan. Saya hanya memberikan Silakan sebuah Anda rules saja. jelaskan. Theos turun menjadi daging, mati di atas pohon. Itu dia taat kepada siapa sampai dia harus mati di pohon digantung kayak gitu? Itu taatnya kepada siapa? Silakan. Iya, makanya oke saya jawab ya. Makanya gini Bang Zuma itu perlu belajar. Nggak usah bikin listen to gerakan listen to me. tambahan. Loh, ya ini saya jawab nih. Jawab aja langsung. Ini saya jawab, tenang. Tenang. Kamu harus Saya jawab dulu Bang Kamu Zuma. yang harus sebentar. tenang. Saya jawab dulu. Karena Saya jawab kamu ya. harus mempertanggungjawabkan Iya, itu. saya jawab. Silakan. Jangan Jangan bikin di-mute gerakan seperti tambahan. itu dong. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Iya, Ini saya nggak melakukan format gerakan tambahan untuk Bang orang Zuma. yang berilmu, bukan congor. Silakan Anda jawab. Oke. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, ini saya jelaskan secara gramatikal bahasa Yunani. Di dalam Boleh. Yohanes 1 ayat 1, di situ menggunakan kata Ya. apa? Enarche en hologos. Pada mulanya adalah firman, kai hologos en prostonteon. Dia tidak menggunakan kata theos di situ, menggunakan kata theon. Kata theon Oke. itu merujuk kepada pribadi sang Bapa yang sehakikat dengan sang Oke. Sabda. Kai theos en hologos, firman Oke. itu memiliki hakikat dengan sang Bapa sebagai Allah Ya. yang Esa. Nah, Theon di situ siapa? Sang Bapa, kan tadi sudah saya katakan. Siapa? Theon itu kalau Anda bahasa Yunani kan merujuk kepada Bapa itu dipanggil apa? Kepada sang Bapa. Makanya dia Iya, menggunakan kata dipanggil theon. apa dia dalam bahasa Yunani? Nggak usah sandiwara kali. Ya, kata theon itu merujuk kepada pribadi yang berbeda tetapi memiliki Orang substansi yang Yunani sama. menyebutnya apa Bapak itu? Theon, gimana sih Bang Zuma ini? Theon atau Theos? Theos itu hakikat. Theon itu merujuk Ya itu kepada dia pribadi. yang saya maksud. Ini bahasa Itu Yunani. kan dewa. No, yang listen to kau me. Ini sembah bahasa itu. Yunani. Jangan kau sembunyikan Loh. identitas dewa yang kau sembah, oke? Saya ajarin gramatikal bahasa Yunani, perhatikan. Tidak Oke, sekarang perlu. gini. Saya katakan Gimana? samamu, jangan kau bikin gerakan tambahan, oke? Jadi saya nggak boleh berbicara nih, gimana? Kamu Harus berbicara, adil, Bang Zuma. Temanya Harus adil. dengarkan, anak kecil, dengarkan. Temanya itu Theos Gimana? yang turun mengambil daging, mati di atas pohon, itu kematiannya. Bukan Theos yang karena- mati di situ. Bukan Theos. Baca Filipi 2. Tunjukkan kepada saya satu ayat Theos mati di situ. Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan mati dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Yang Theos. turun sebagai manusia siapa? Sang Sabda yang hakikatnya Theos. Sang Sabda atau Theos? Loh, Theos itu hakikatnya Sang Sabda. Kan Saya Sang Sabda ulang itu hakikatnya pertanyaan Theos. saya. Saudaraku, anak kecil. Gimana? Nomor 6-nya yang turun mengosongkan diri itu Theos atau Logos? Theos yang adalah logos. Iya. Lu kok ketawa? Saya ulang lagi. Saya bacakan bahasa Yang Yunani turun. nih, dengerin. Saya bacakan bahasa Yunaninya. dengarkan. Anak kecil. Saya bacakan anak bahasa kecil. Yunaninya. Anak kecil, anak kecil. Oh, anak kecil, jangan ad hominem Bang Zuma. Fokus saja kepada Anak diskusi kecil, kita, silakan. substansi kita. Silakan kau Jangan ad baca hominem. Filipi 2. Silakan kau baca Filipi 2 nomor 6 dalam bahasa aslinya. Saya dengar. Ya, dengarin ya. Makanya tadi Ya. ketika saya begini Bang Zuma, Yes. saya menginginkan diskusi ini itu bisa dibangun dengan adab. Jadi ketika saya berbicara, Ya, silakan, Bang Zuma boleh berhenti silakan. sebentar dulu. Ya. Silakan. Saya baca dulu, Tapi Bang Zuma berhenti sebentar dulu. Ingat. Ini komal untuk orang-orang berilmu, bukan penipu. Iya, kalau Anda berilmu, Bukan penipu. Iya, Bang Zuma bukan gini. pendoktrin, Waduh. bukan pendokter. Saya bacakan ini, tenang. Silakan kau Saya bacakan. baca. Silakan Saya bacakan. kau baca dalam bahasa Ya, Yunani. saya bacakan, Filipi tenang. 2 Saya nomor bacakan. 6. Silakan. Saya dengarkan. Ya, saya bacakan tenang ya. Jadi kalau saya lagi bernarasi, tenang dulu Bang Zuma. Aduh, Perhatikan. banyak kali banyak mulutmu. Ini saya bacakan, tenang dulu. Saya bacakan, tenang. Perhatikan. Saya tenang. Iya, tenang dulu. Perhatikan Kau Bang baca. Zuma ya. Kau baca. kau. Hos en morpi teu hependon au harpegemen hegento eina isai teu. Theon di situ siapa? Logos atau Theos? Kita bacakan. Jawab. Kita bacakan. Perhatikan. Filipi 2 ayat 6 ngapain ku sampai baca 8. lagi? Ngapain ku baca Yang lagi? Saya walaupun bertanya. dalam rupa Allah. Loh, Itu, Allah di situ siapa? Mana sih? Kristus. Allah di situ siapa? Logo. Logos? Jangan di mute, jangan di mute. Saya ulang.
Saya Jangan ulang lagi. di-mute-mute. Saya ulang Tolong lagi. kasih saya ulang tahu lagi. moderator Anda Saya untuk ulang jangan lagi. mute-mute. Saya ulang lagi. Kau jangan menipu di sini. Pakai waktu Kau berani jangan nggak menipu. diskusi? Pakai waktu. Jangan kau Anda takut? atur saya. Anda takut? Saya ulang. Teon Diskusi di pakai waktu. situ yang adalah teos. Dengar dulu, anak kecil. dengar. Nah, ini Ilmumu belum di-mute-mute. seberapa. Dengar. Jangan dengar, di-mute-mute dengar. Bang Zuma. Dengar. Makanya Gimana? jangan bikin gerakan tambahan, apalagi membodohi orang di sini. Loh, Anda kan bertanya kepada saya bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan Anda. Teon, kau bilang larinya ke Logos. Hah? Di mana ilmunya itu? Teon di situ itu sebenarnya teos. Kau baca Teon. Itu teos. Teos Wah, yang jangan turun. di-mute-mute dong. Jangan Teos yang di-mute-mute. di situ, saya ulang. Di situ teos atau di situ Logos? Di situ Theos. Teos, betul sekali. Lah, lalu apa Gitu dong. problemnya apa? Coba dari tadi kau Problemnya bilang apa? gitu. Nah, Ya problemnya apa? Problemnya apa? sekarang yang menjadi daging siapa? Logos atau Theos. Sang Theos, sabda yang oke. hakikatnya adalah Theos. Mana sih? Lu kok sang sabda lagi? Perhatikan. Penipu. Logos Penipu. itu berbicara tentang pribadi. Theos itu berbicara tentang substansi. Diam. Loh, Kamu gimana tahu nggak Anda kau sedang bertanya, saya berhadapan dengan siapa? menjawab. Tunggu dulu. Diam dulu. Kau tahu nggak kau berhadapan dengan siapa? Loh, saya berhadapan dengan Anda. Kalau Anda punya integritas yang baik, Oke. Berarti di Wah. sini nggak laku model tipuan nggak laku. loh, saya nggak. Model tipuan nggak laku. Saya nggak nipu. Mengelabui, berpura-pura. Oke. Jurus Paulus di sini nggak laku. Loh, Bang, Jurus Paulus di sini nggak laku ya. Gimana di-mute seperti ini? Jangan panik. Saya cuma minta saya kejujuran. nggak panik Bang Zuma. Gini Bang Zuma, Saya cuma sebentar izin minta dulu. kejujuran Anda. Yang Izin, menjadi Akhi, daging Akhi. di situ. Akhi, izin dulu, Akhi, Yang sebentar, Akhi. menjadi daging. Jangan bikin gerakan tambahan. Ini bukan gereja. Saya bukan jemaat. Ya ini juga bukan mesti. Ya makanya jangan kau bikin gerakan tambahan. Tadi kan Anda bertanya. Dengarkan saya, dengarkan baik-baik, tahan diri Anda. Yang menjadi manusia yang mengambil rupa hamba, Logos di Filipi 2 atau Theos? Jujur kau, jujur. Boleh saya jawab? Diam dulu ya, kalau saya jawab ya tenang. Silakan. Di dalam bahasa Yunani saya tunjukkan kepada Bang Zuma nih langsung bahasa Yunaninya nih. Ya Allah, Perhatikan. ya Karim. Di Ya mana di Allah, sini ya dikatakan Karim. Theos Bang Zuma? Ya Yang menjadi Allah, manusia ya di sini Karim. Theo. Kata Theo Ya, itu Theo merujuk itu kepada merujuk kepada pribadi. Sebentar. Kata Pribadinya Theo siapa? itu sebentar Bang Pribadi Zuma. siapa Kan Anda Theo itu? bertanya, pribadi sang sabda. Hologos. Samsat. Loh, kok saya tunjukkan Anda? Saya tunjukkan Anda ini. Saya tunjukkan Anda nih. Pribadi pribadi Perhatikan. sang sabda itu siapa? Tunggu. Pribadi Perhatikan. sang sabda itu siapa? Yesus Kristus gimana sih? Itu belum jadi Yesus tuh, yo. Loh, kok belum jadi Yesus? Perhatikan nih, saya Belum bacakan. jadi Yesus, Tenang, belum perhatikan. jadi daging. NRK, Aduh, hologos, kai hologos, prostonteon. Dia menggunakan kata teon. Makanya tadi saya katakan Bang Zuma. Bang Zuma, gantian dong. Anda berbicara, saya nggak bantah. Saya katakan Gantian, kepada gantian. saudara, Loh, di diskusi Komal begini nggak- saya ini bukan tempat pembodohan. Mau saya naikkan murid saya dulu sebentar. Dinda Diansa naik. Jelaskan ke dia dulu, Dek. Jelaskan ke dia dulu. Saya ngomong Dia pakai jangan data. nipu. Ya, Wah, silakan keroyokan pakai nih. Ini data. keroyokan nih. Saya Keroyokan. saya minta asisten Keroyokan. saya. Oh, diam ya. Keroyokan ini. Saya keroyokan. minta asisten saya Mau menunjukkan keroyokan. kebohongan kamu. Keroyokan. Diam, Dua diam, lawan diam. satu diam. ini. Takut Anda. Diam, Anda diam, takut diam. sama saya. Diam. Anda takut Diam. sama saya, Zuma. Diam dulu. Udah anak saya kecil. bilang Zuma itu Diam, takut diam, berhadapan diam. dengan Jackson Diam, Flores. anak kecil. Diam, anak kecil. Diam dulu. Loh, ya, diam. Anda tidak memberikan kesempatan kepada saya. Diam dulu. Saya ingin membongkar kebohongan kamu. gimana? Saya ingin membongkar kebohongan kamu. Saya nggak ada kesempatan untuk buka kamera, Loh, buka data. Tadi Anda kan bertanya kepada Biarkan asisten saya membongkar kebohongan kamu tentang Filipi 2 nomor 6 itu. Zuma. Silakan. Adinda Kalau Anda Ardiansa, buka ajarin komal dia seperti bahasa ini, Yunani. Anda kan bertanya kepada saya. Saya bertanggung jawab untuk menjawab Saya pertanyaan sudah Anda. mendengarkan Kenapa setiap saya kebohonganmu. Saya sudah mendengarkan Loh, kebohonganmu. Anda belum mendengarkan dari tadi Anda Saya sudah mendengarkan kebohonganmu. Kau mengatakan Theos. berani itu nggak Anda pribadi diskusi Logos. dengan saya dua arah? Berani nggak Anda? Pakai waktu kita. Ini dua Anda arah berani ini tentang penyaliban ini, Dek.
anak kecil. Ini Anda berani nggak diskusi dua arah dengan... Ini dua arah ini, Dek. Ini tentang penyaliban, Adek. Ini, Oke, pakai waktu. anak kecil. Berani? Pakai waktu. Nggak usah pakai Berani? waktu, nggak pakai waktu. Emang Nah, siapa? kan takut. Sekarang coba Dinda Ardiansa, tolong bantu saya. Ardiansa bongkar jadi omongan moderator. Dia. Enggak usah Anda... lebay. Lu siapa? Lu bukan lawan saya. Lu anak kecil. Udah diturunkan aja dulu, diturunkan dia. Kalau Anda Kan tidak... kita bongkar. Turun di bawah, kau cuci piring dulu, cuci piring. Dinda Ardiansa, ini disimak 10.000 mata memandang di TikTok. Tolong buka Siap, Gurunda. Filipi 2 yang dimaksud di situ mengambil daging si Logos atau si Theos. Silakan. Nah, kita dengarkan teman-teman. Kita simak. Suara saya kedengeran, Gurunda? Suaranya agak kecil, adekku. Iya, nggak apa-apa, Gurunda ya. Izin ya. Ini Kalau asisten gini, saya ya. Oke, bisa kedengaran. Oke. Ini Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6. Di sini Siap. tertulis dia tadi melakukan kebohongan akademis, Iya. Gurunda. Di sini menggunakan os and morphe teu. Teu ini, Teu. Gurunda, itu berasal dari nominatif theos. Berhubung Theos. di sini menggunakan kata teu, di sini adalah genetif. Ini hanya berbunyi gini, ada teon, ada theos, ada teu, ada teye. Itu hanya berbeda kasusnya, Gunda. Ini kasusnya genetif. Iya. Tetapi sama-sama kata dasarnya adalah theos, Gunda. Theos. Udah aku Sama. tahu itu, cuman saya nggak bisa buka data. Siap, Gurunda. Ya, silakan lanjut, Jadi lanjut. dia melakukan kebohongan akademis di sini, mengatakan teu ini bukan theos. Ini sebenarnya orang nggak pernah belajar. Teu ini adalah bentuk genetif dari nominatif theos. Dia nggak ngerti itu. Ya. Terus yang menjadi daging di situ apakah Logos atau Theos? Theos. Theos. Sudah kubilang, kamu harus sadar kau lagi hadapi siapa. Jangan kau berpikir kau sedang berhadapan dengan Edis atau pendeta pastor. Jangan. Saya juga belajar. Cuman saya ribet kalau mau tunjukkan seperti itu, ribet. Saya tidak terbiasa buka-buka kamera gitu. Saya cuman buka tadi untuk memperlihatkan kepadamu, tapi ternyata kamu masih menganggap dirimu itu masih bisa nipu gitu loh. Makanya aku naikkan adik saya ini. Aku pikir dengan saya menunjukkan Filipi 2 bahasa Indonesia, habis itu saya masuk ke dalam bahasa Indonesia, aku pikir dia sudah sehat. Oh, ini orang nggak bisa ditipu ini. Ternyata masih tetap aja menipu gitu loh. Makanya saya naikkan. Di Yohanes 1 nomor 1 dia mengatakan tonteon tadi, mengatakan dia bukan theos, itu salah. Itu theon itu adalah bentuk akusatifnya, Gurunda. Akusatif itu Iya, objek betul. secara langsung. Dia berbohong di situ, Gurunda. Bohong dia. Allahu Akbar. Ini bisa kita pertanggungjawabkan secara akademik ya. Siap, Gurunda. Izin, Gurunda. Alhamdulillah, Saya ya, Gurunda. nyimak di bawah, Gurunda. Saya ngobrol di Siap. bawah, Gurunda ya. Baik. Makasih adekku, makasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Gurunda. Saya izin di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, tengoklah teman-teman. Saya cuma tidak ingin adu argumen, nanti suara saya tinggi karena memang suara saya berbicara itu tinggi. Nanti orang bilang saya marah atau apa. Saya nggak suka ngotot-ngototan sama orang bodoh yang sombong. Aku sangat anti gitu. Untung saya tengok tadi ada Dinda Ardiansa di bawah, ya sudah aku naikkan aja supaya dia yang jelaskan gitu. Bukan keroyokan pada saat tadi beliau melakukan kebohongan, kan saya diam. Dinda Ardiansa yang minta menunjukkan data, tapi dia nggak mau berhenti bicara gitu ya, diturunkanlah. Oke, silakan kalau saudara-saudara Kristen tidak puas dengan tindakan kami, yang pasti yang pasti saya sudah membuktikan umat Islam lah yang menilai, bukan kalian Kristen mau menilai saya gimana. Umat Kristen mau dengar atau tidak terserah. Yang pasti umat Islam paham maksud saya naikkan Dinda Ardi. Ini kenapa Edis? Kau fitnah lagi Yesus, taat kepada iblis. Gitu. Kau itu. Kami tidak selamat karena penyaliban. Kami selamat karena ketaatan Yesus. Kepada siapa? Kepada Bapa. Ketika penyaliban dia taat kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti yang mau melakukan penyaliban, yang menginginkan penyaliban siapa? Iblis. Berarti Bapak lu iblis.
Kelasmu Edis. Oke, teman-teman, silakan dinaikkan. Tapi sebisa mungkin jangan yang penipu yang kayak tadi. Kalau masih ada yang bisa waras, tidak mempertahankan kebohongan, penipuan kayak gitu, silakan dinaikkan. Siapapun dia, yang penting bukan penipu, bikin gerakan tambahan. Kita mau mengedukasi. Dua arah ini mengenai penyaliban, itu dua arah. Halo, semangat siang. Ya, halo. Selamat siang. Katolik Protestan. Mengikut Kristus. Oke. Silakan buka kamera, kita diskusi dengan baik. Ya, kabar ya. 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 Ingat, jangan pakai data bohongan, jangan pakai bohongan, jangan memaksakan kehendak gitu ya. Silakan saudara jelaskan ke kami, Kristus yang kalian sembah itu sampai dia taat di atas salib itu, dia karena taat kepada siapa? Ulang. Kristus yang kalian sembah yang mati di atas pohon, Bukan itu pohon. Memang ada pohon. bahasa Yunaninya kan xulon. Salib itu bahasa Arab. Iya, emang ada pohon. Ya, pohon kan Tuhan kamu digantung di pohon, bukan salib. Nah, jadi Kami tahu kan di salib, bukan di pohon. salib itu bahasa Quran. Di Indonesia baru ada kata salib. Beribut lagi ini. Bukan ribut, kan. Salib itu bahasa Al-Quran di Indonesia. Baru Bibelmu menggunakan kata salib. Mana dalilnya? Oke, aku buka lagi. Tapi pakai matamu ya. Ini anak-anak Theos ini lepas dari gereja kalian itu nggak ada ilmu ternyata ya. Kita buka aja salah satunya dalil tentang salib di Galatia 3. Coba kau buka Galatia 3 di situ. Ya, buka aja di situ. Ya, oke. Jangan ngegas untuk lempar kau HP. Yuk lempar ya, coba berani, kalau berani lempar aja. Jangan sampai HP yang pecah, bukan HP saya. Oke. Jangan marah. Hei, kenapa turun? Aku mau perlihatkan bahwa tidak ada salib di Bible. Yang ada pohon. Tidak ada salib. Pohon yang ada di kitabmu itu. Oke. Ya, selamat pagi Bang Zuma. Pagi juga saudara Justin. Ya, sampai selamat bertemu lagi. Oke. Silakan. Filipi Anda sudah tahu 2. Ya, Filipi 2 ayat 8, taat kepada siapa? Tentu Kristus taat kepada Bapa ya. Banyak Bapak yang sekali mana? ayat yang mengatakan itu. Oke, dengarkan saya bernarasi dulu supaya Anda tidak kemana-mana arah pembicaraan. Ya, silakan. Jadi gini. Jadi Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil daging, menjadi manusia, lalu taat di atas salib. Kalau Anda mengatakan dia taat kepada Bapak yang mana? Yesus memberikan informasi di Yohanes 8:37-44. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak Bapak, tapi Bapak Iblis. Nah, kalau bukan Bapak Iblis yang Yesus taatin, maka tentu yang dia taatin adalah Bapak Elohim. Tolong tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya orang Yahudi Bapak Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Silakan. Ya, di Kejadian 3 ayat 15 jelas ya, dikatakan bahwa Mesias itu akan hadir dan disebut sang keturunan. Tidak Jadi, ada Mesias di 3:15. Kejadian 3 itu nggak ada Mesias. Ada. Coba. Anda tunjukkan. Saya coba Galatia tunjukkan di ya, sebentar ya. Kejadian 3, silakan. Ya, terima kasih ya diberi kesempatan untuk naik dan menjelaskan iman Kristen. Siap. Jadi di Kejadian Siap. 3:15, setelah manusia melanggar perintah Allah bahwa jika Ya. kamu makan buah itu maka engkau akan mati, maka Di Kejadian kematian berapa? Kejadian 2:17. Oh, Maka Kejadian, ketika perintah itu dilanggar, artinya kematian itu menjadi ketetapan Allah.
Ya, tetapi Ya. pohon pengetahuan yang baik dan yang jati itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi kenapa kematian itu tidak ditimpakan kepada Adam dan Hawa? Karena berlaku keadilan Tuhan, karena dosa itu muncul bukan dari dalam diri manusia tapi dari luar. Nah, sehingga di Kejadian 3:15 ketika Allah mengadakan semacam sidang ya, menyidang antara iblis, Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ada kata keturunannya. Ini adalah nubuatan pertama tentang adanya Mesias sebagai sang keturunan yang dijanjikan. Ini faktanya seperti itu nih di kitab Kejadian. Mana di kitab Kejadian Tuhan menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa Ya, itu di mana? ya, Itu makanya saya aku tunjukkan. bilang, Ini jelaskan dasar pun filosofisnya. Anda belum mengerti. Sebentar, saya belum Enggak, 1 enggak, menit, enggak. Bang. Saya belum 1 menit. Saya minta waktu 1 menit aja. Ini Lalu bukan gereja. Ini sebentar, bukan Bang. gereja. Sebentar. Sedikit satu ayat Ya, lagi. silakan. Jadi kematian itu tidak ditimpakan kepada Adam karena berlaku keadilan Tuhan, dan kurban yang pertama dilakukan oleh Tuhan Allah di Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya. Ini kurban yang pertama ya. Kurban inilah yang mendamaikan antara umat manusia dengan Tuhan Allah, sehingga kematian Adam di Taman Eden tidak ditimpakan. Kristus sudah muncul di dalam Taman Eden ini sebagai keturunan dan sebagai kurban yang disimbolkan dari pengorbanan kulit hewan atau binatang yang diambil kulitnya. Dari kitab Kejadian sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah nubuatan tentang sang Mesias itu atau Apa Al-Masih. ini? Yang saya pertanyakan itu bukan obat kuping yang kayak gini yang maksud saya. Di mana Tuhan menubuatkan bahwa orang benar akan menjadi tumbal untuk dosa-dosa para pendosa, itu di mana di kitabnya Yahudi? Ini kitab Bukan Yahudi, Bang. cocokologi. Ini bukan, ini kitab Yahudi. Cocokologi murahan kayak begitu nggak nyambung. Nah, enggak nyambung. Ini apa hubungannya Ini bagus. dengan Karena di Quran nggak ada, di Quran tidak ada seperti ini, betul? apa hubungannya? Pertanyaan saya, dia taat sampai taat di atas pohon. Pertanyaan saya, dia taat kepada siapa? Anda mengatakan taat kepada Bapak siapa? Kalau Bapak Elohim, mana dalilnya? Ya, Tapi Yesus kalau tentu. Bapak Iblis, Baik. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yesus loh yang mengatakan itu. Sekarang Oke. Anda terbang ke kitabnya Yahudi. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan Mesias mati untuk orang jahat itu di mana? Ya jelas tadi ya saya sudah buktikan. Kemudian Apa itu? pewahyuan tentang Mesias itu jelas di sepanjang perjanjian lama itu muncul. Mesias ini disebut sebagai sang keturunan. Di Mazmur 110 jelas Mesias ini akan disebut anak Daud. Nah, saya khawatir di Al-Quran tidak diungkapkan tentang bagaimana nubuatan tentang Al-Masih. Ada nggak di Al-Quran nubuatan tentang Al-Masih? Apa ini? Ada apa nggak? yang sedang nggak ada? Nggak Apa ada. yang Anda bahas ini? Apa yang Anda bahas? Ke kemana-mana? Karena tidak ada nubuatan Al-Masih di Al-Quran, maka wajar Iya, Bang Zuba makanya nggak pakai tahu. Bible. Ya makanya pakai Bible kalau gitu. Di mana kenapa? Bapak Elohim menginginkan, dengar, ini yang ketiga kalinya. Di mana Bapak Elohim, kalau Bapak Elohim ya, kan sudah terbukti bahwa iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu sudah terbukti. Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang Anda sebagai Kristen ingin menutupi aib itu dengan menuduh Tuhannya Yahudi yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Di mana dalilnya? Bapak Elohim menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan para pendosa, yaitu umat Kristen. Di mana itu dalilnya? Ya. Oke ya, di Ya, Keluaran ya. 2 oke ya. Di Keluaran 12 ayat 3 sampai 17 jelas di situ dijelaskan bahwa untuk penebusan dosa perlu adanya korban. Di Keluaran 12 Manusia ayat atau binatang? ya tadi di Taman Eden hewan dulu karena Yesus belum Ya, datang. hewan. Terus di mana Tuhan menginginkan manusia? Oh berarti Manusia nggak benar paham lagi. loh. Inti kurban itu pengganti. Justru yang seharusnya yang seharusnya manusia atau loh, binatang? yang seharusnya mati untuk memenuhi hukum Allah adalah Adam, tetapi kematian itu ditimpakan kepada hewan kurban. Makanya teman-teman
Oke, teman-teman Kenapa muslim paham dibalik nggak? jadi manusia? Kenapa Kalau teman-teman muslim? binatang, kenapa di dalam agama Anda justru dibalik Sabar. jadi manusia? Jadi saya penasaran kenapa teman muslim nggak tahu tentang kurban? Loh, kurban diajarkan kemudian dalam Al-Quran itu binatang. Begitu juga di agama Yahudi, binatang. Hanya agama yang berasal dari Romawi Yunani ini yang korbannya seperti dewa Molok. Berarti Nabi Ibrahim Anda yang ingin mengorbankan Ismail itu salah? Itu bukan menebus dosa, itu adalah ujian. Lagi pula dia tidak mengorbankan, hanya diuji saja. Bukan Nah. diminta dikorbankan, benar-benar dikorbankan. Lagi-lagi Karena- di situ diganti binatang. Kamu kenapa menggantinya jadi manusia? Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail, betul? Sebagai ujian. Sebagai ujian. Ya. Kenapa dari Kamu Loh. baca Kejadian 21 nomor 1 itu sebagai ujian. Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 107 itu cuma ujian. Oke, di hukum Taurat bangsa Israel ada bermacam-macam kurban menggunakan hewan. Kenapa di dalam Islam itu tidak ada kelanjutan tentang hukum itu? Kata siapa? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Pada setiap kaum sudah disyariatkan melakukan persembahan kurban berupa binatang ternak, bukan manusia. Jangan kemana-mana dulu. Di Jangan Israel, kemana-mana di dulu. hukum Taurat Musa, kurban itu untuk penebusan dosa. Di Islam untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa perlu mendekatkan diri? Mendekatkan diri kepada Allah. Yes. Kenapa perlu? Kenapa perlu Ya, mendekatkan perlu diri? mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian Tuhan Elohim juga mempersembahkan, meminta kepada kaum Bani Israel mempersembahkan binatang untuk mendekatkan diri. Karena kapan dia melakukan dosa, dia menjauh. Untuk mendekat kepada yang maha suci, maka dia harus menghapuskan dosa dan mengorbankan binatang. Itu udah jelas itu, nggak usah kemana-mana. Setahu saya, Anda sebentar punya Bang. kewajiban. Oke, Anda punya silakan. kewajiban sekarang menunjukkan kalau Bapak yang ditaati Yesus itu adalah Bapak Elohim, maka Anda tentu perlu pertanggungjawaban kepada umat bahwa memang Bapak Elohim yang menginginkan kematian orang benar. Tapi kalau tidak, berarti yang dibunuh bukanlah Yesus dan yang menginginkan itu bukanlah Bapak Elohim tapi iblis. Enggak, ya. Saya kasih data kepada saudara untuk Anda renungkan. Yohanes 8:37 sampai 44. Orang-orang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak iblis, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu bapak iblis. Sudah? Nah, Kristen muncul mengatakan bahwa ketaatan Yesus di atas tiang saliblah yang menyelamatkan kemudian orang Kristen. Pertanyaannya muncul. Korban yang mati di atas salib itu taat kepada siapa? Sampai dia harus menuruti salib ini untuk dia mati dengan jalan kutuk di situ. Silakan. Ya, Ingat, saya baik butuh ya. dalil. Baik. Oke, saya open cam ya. Dari tadi. Sebentar, saya open Alkitab maksudnya. Oh. Izinkan saya membawa dalil dari Perjanjian Baru, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh manusia sudah berbuat dosa sehingga kehilangan Aduh. kemuliaan Allah. Sebentar, Bang. Sabar. Fitnah lagi, itu ajaran fitnah itu. Sabar. Jangan bawa-bawa fitnah. Nggak masalah. Saya tahu Abang Suma pasti nggak akan menerima ini. Jadi di Roma 5 ayat 19 dikatakan seperti ini ya. Jadi sama, sorry kebalik. Nanti data ke nomor 12-nya kamu baca. Itu Ya. pembohongan itu. Oke ya, di Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini Adam yang Itu dimaksud. fitnah Semua orang telah menjadi, Anda kan tadi mengakui manusia berdosa dan berkurban. Gimana sih? Tidak ada kemudian dikatakan bahwa orang berkorban karena dosanya Adam. Bukan. Itu fitnah. Adam Sekarang berdosa tunjukkan tidak? dosa Adam itu. Adam berdosa tidak? Berdosa terus Oke, artinya Adam itu tidak taat, betul? tidak taat Ya atas sudah. perintah itu. Ya, Anda setuju dengan sekarang Rasul Paulus. Sekarang permasalahannya adalah apakah kesalahan Adam itu dilimpahkan kepada keturunan? Oh tidak, dosa Adam untuk tidak. Adam. Sabar. Tidak. Terus Yang dimaksud dengan dosa asal, kita mewarisi natur atau sifat kecenderungan berdosa dari Adam, bukan dari Tuhan. terus Karena Adam tadinya diciptakan tuh dengan sifat kudus, sifat Oke. yang taat.
Oke, sekarang kembali kepada tema. Oke, nanti panjang. Saya kuasai tema itu. Sekarang kembali kepada tema. Yesus yang Anda katakan Kristus itu yang mati di atas salib, itu taat kepada siapa sampai dia harus mengikuti Pada Bapa prosesi yang mengutus salib? dia, kepada Tolong Bapa. tunjukkan dalilnya di mana Bapa menginginkan penyaliban terhadap orang benar. Ini yang ketiga kalinya. Ya, saya boleh bawa perjanjian baru tidak? Kalau perjanjian lama tadi Anda tolak. Bapak itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Yesus Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Taurat. Berarti Anda Nabi-nabi, percaya bahwa dan Allah kitab di Mazmur. perjanjian, bahwa orang Israel memanggil Allah itu Bapa. Anda percaya itu? Saya mengikuti narasi, saya berdiskusi dengan Oten sekarang ini. Oh ya sudah, terima kasih. Artinya antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada masalah. Bapa yang mengutus Yesus menghendaki agar dia tunduk dan taat kepada hukum Taurat, menggantikan umat minta. Israel. Saya Ini minta, gimana? di mana Bapak menginginkan kematian terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa, yaitu orang-orang Kristen. Tadi di Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3. Apa di situ, di mana Bapak? Coba Anda bantah Nah, dalil inilah. ini. Anda bantah dalil ini. Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, bantah dalil itu dengan Anda menunjukkan bahwa orang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang berdosa dengan mengorbankan orang yang benar itu. Mana dalil itu? Ya. Ada? Oke ya, prinsip dari kurban itu haruslah kurban yang tidak bercacat celah. Masalahnya Aduh, Bang mulai. Juma itu menolak bahwa kurban itu untuk penebusan dosa. Anda bagaimana ini? Di mana kelanjutan Sekali lagi, Islam ini sekali terhadap terhadap gimana? Sekali Sabar, lagi saya sabar, Bang, minta, sabar. Sekali lagi, moderator, kalau sekali lagi nggak ditunjukkan data, ya silakan Loh, tadi dieksekusi. tadi data. Tidak ada Bapak menginginkan kematian. Ingat, Filipi 2 nomor 6 itu sampai ke 8, Yesus disalib karena taat. Taat kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis. Kalau sampai benar-benar Yesus yang disalib, berarti Yesus sama dengan taat kepada iblis. Baru satu dalil Anda sudah mengabaikan dari sekian banyak. Sabar. Di mana? Setelah manusia melanggar perintah Allah, maka kematian itu menjadi ketetapan secara hukum yang harus dilakukan, harus diadakan. Anda baca di mana Tetapi ini kejadian, sabar, harus ulang lagi. Masalahnya silakan. di Al-Quran tidak diceritakan kisah ini. Itu Ya, jadi masalahnya persoalan. yang kita bahas ini adalah ketaatan. Al-Quran mengatakan wa qaulihim. Dihukumlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, disalib. Mana ada Itu. tentang kisah Adam dan Hawa yang akan dihukum mati di Taman Eden? Tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun. Dan Allah menciptakan Adam bukan untuk di Eden. Allah menciptakan Adam untuk di bumi. Loh, Al-Quran kenapa jelas dibuang? itu. Apa hukuman Adam? Apa hukuman Allah terhadap Adam? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi sebagai khalifah. Itu Kenapa hanya dibuang? ujian di Adam di Eden itu cuman ujian untuk Adam. Tidak ada kutukan kepada Adam. Anda Nah, baca inilah Kejadian 3, artinya- yang dikutuk iblis. Artinya Yang Al-Qur'an dikutuk iblis, bukan Adam. artinya Al-Qur'an berbeda dengan kitab Yahudi. Enggak urusan. Loh, Iman saya bukan di gimana? Iman saya bukan di situ, iman saya Quran. Loh, mungkin mana? Anda harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitabnya Nabi Musa, bukan yang ini yang kau Yang tunjukkan. mana? Yang mana? Ini kitabnya Lembaga Bible Indonesia. Loh, mana kitab Musa yang asli?
Nabi Musa dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang yang datang kepadanya Torah mencampur adukan antara firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Anda nggak Ini yang menjawab. saya pegang sekarang. Di Mana mana Taurat kitab Musa yang asli? Justru saya yang bertanya, mana kitab Musa yang asli? Kok melempar lagi ke saya? Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab kad ja'akum rasulna yubayyinu lakum kafira. Dia menjelaskan banyak dari isi kitab yang disembunyikan. Kau tanya lagi kepada saya, Justin Edo, kamu tak sanggup untuk membantah bahwa pernyataan Edis yang mengatakan Yesus taat di atas tiang salib, keselamatan Kristen bukan karena salib tapi karena ketaatan. Saya menganggap ketaatan Yesus karena tidak ada data Bapa memerintahkan dia mati dikutuk. Maka saya katakan, sementara ini, akankah orang Kristen menerima bahwa Yesus mati disalib karena taat kepada iblis sesuai pernyataan Edis semalam?